ketika kita melakukan kebaikan kemudian disiarkan kepada orang lain, itu bukan bukan menambah ini ya, bukan menambah buruk kita. Oh, ini ria, teroya lemah, tidak. Tapi siar yang begitu itu dianjurkan oleh Nabi agar apa? Orang lain juga melakukan kebaikan serupa, juga melakukan kebaikan. Kalian ngaji kitab, disiarkan. Kemudian ada orang lain, oh karena ada yang ngaji, kita ikut ngaji. Lah itu pahalanya double-double kita itu. Maka dari itu, jangan berhenti untuk melakukan kebaikan dan jangan berhenti mensiarkan dan mengajak orang lain untuk berbuat baik juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho illahi ta'ala bisyafaat Rasulullah SAW ala hadin niyati salihah wa ala kulli ma nawa salafun salihun summa ala hadrati muallifi dzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari nafanallahu bulumihi wa jami'a abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan kita kajian tentang Ahlus Sunnah, kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui daring karena terkendala Omikron ya. Omikron sekarang ya. Karena maraknya Omikron, jadi kita lakukan secara daring. Sebagai ikhtiar, bukannya kita tidak percaya pada Tuhan, tapi Tuhan juga memerintahkan kepada kita agar kita berikhtiar menjauhkan diri dari segala hal yang membahayakan bagi kita semua. Bisa kita mulai ya? Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi ki fasal. Fi bayani ismi man. Pakai sa ya, bukan sin. Fi bayani ismi man da'a ila dhalalatin aw sanna sunnata sayyi'atin atau sunnatan sayyi'atan, terserah. Faslun utawi fasal. Fi bayani ismi man, ing dalem nerangake dosane wong, dosanya orang, da'a kang ngejak sapa man ila dhalalatin maring kesesatan, ausana utawa gawe kelakuan sapa man sunnatan sayyi'atan ing penggawean kang Allah atau sunnah sayyi'ah. Pada bab ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang dosa, bukan hanya dosa pelaku dosa, tapi dosa bagi orang yang mengajak untuk melakukan dosa. Paham ya? Jadi bukan hanya orang yang melakukan dosa, tapi orang yang mengajak pun itu juga mendapat dosa. Artinya dolalatin lah ya, dolalatin itu dosa gitu aja. Jadi kalau kalian mengajak orang untuk melakukan perbuatan dosa, contohnya apa ya kira-kira ya? Apa contohnya? Melakukan dosa yang bisa ngajak orang lain, apa? Semisal kalau ngopi kan tidak dosa kan? Kalau ngopi kan tidak dosa.
ngajak ngopi kan baik, ya kan? Ya kan. Masa mau ngajak gitu kan nggak bisa. Masa mau ngajak-ngajak. Ah, qala Allah taala. Qala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa taala ngendika atau dawuh berfirman. Sapa Allah subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ya, ayat 25. Liyahmilu, bismillahirrahmanirrahim, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahu bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Terusannya tentang yang berkaitan dengan apa namanya, dosa ini, dosa orang yang mengajak ini, ada ayat begini, liyahmilu, supaya nggawa, nanggung ya, sapa alladzina, ayat sebelumnya ini wa idza qillahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Jadi alladzina ini orang jelek lah ya, yang dimaksud ya, alladzina ayat sebelumnya ini. Liyahmilu, supaya nggawa sapa alladzina auzarahum ing pira-pira dosane alladzina kamilatan hale sampurna. Kamilatan hale sampurna. Yaumal qiyamatin, dalam dina kiamat. Wa min auzaril ladzina, lan saking pira-pira dosane wong akeh. Alladzina yang kedua ini ya. Wa min auzaril ladzina, saking pira-pira dosane wong akeh, yudillunahu, kang nyasarake sapa alladzina. Alladzina yang pertama yang tidak kelihatan ini di ayat sebelumnya, hum ing alladzina yang ini. Jadi orang itu di hari kiamat akan membawa dosanya sendiri kamilah, secara sempurna. Kamilah, secara sempurna. Dia akan membawa dosanya sendiri secara sempurna. Dan juga dosa yang mereka sesatkan. Dosa orang yang mereka sesatkan. Jadi ini si A sudah punya dosa sendiri ya. Di hari kiamat sudah punya dosa sendiri. Dia juga punya dosa yang dia bawa adalah dosa akibat orang yang melakukan keburukan karena dia yang ngajak. Paham ya? Main skater dosa enggak? Enggak ya? Apalah yang dosa yang bisa diajak, semisal dia punya dosa semisal ya, terus ngajak siapa ke kosan semisal berduaan gitu. Nah, dia itu selain dosa melakukan keburukan di situ, juga dosa karena ngajak itu. Paham ya? Karena ngajak itu dosa tersendiri, ngajak itu. Dosa jariah. Ya, dosa jariah. Makanya sebisa mungkin kalau melakukan dosa itu tidak usah ngajak orang lain. Atau cari yang sukarela maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja, lan mertelake sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, lan Imam Tirmidzi, hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, saking Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ngendika sapa Abu Hurairah. Ini hadis dan yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata begini. Nah, namanya sanad ini ya. Ada sanad, ada rawi. Abu Hurairah ini sanad. Abu Dawud dan Tirmidzi ini namanya rawi. Kita yang baca ini bukan muhaddis ya. Kalau muhaddis itu hafal 1000 hadis itu. Bukan, kita ini cuma baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong da'a kang ngajak sapa man ila hudan maring pitutuh atau terhadap kebaikan,
Kana moko ono iku lahu kadwiman minal ajri saking ganjaran, bukan ganjaran desa ini ya, ganjaran pahala ini ya maksudnya ya. Mislu ujuriman, apa sepadani pira-pira ganjarane wong tabi'ah kang manut sapa man depannya ini hu ing man yang pertama itu, man yang ngajak. La yang kusu, ora kurang apa zalik mislu ajrin tadi itu, tidak kurang min ujurihim saking pira-pira ganjaran iman syai'an ing suwi-wiji. Orang manda'a ila hudan, orang yang mengajak terhadap kebaikan. Misal Yunus. Nah, Yunus ngajak ngaji ini kan. Nah, semua Yunus ini yang woro-woro ngajak ngaji, ayo ngaji semisal. Itu kan kebaikan. Lah, maka si Yunus ini dia akan mendapat pahalanya sendiri karena ikut ngaji, juga pahala orang mantabi'ahu, orang yang mengikuti Yunus, la yang kusudzalik min ujurihim syai'an, bahkan pahala itu tidak berkurang sama sekali. Nah, ini yang dinamakan pahala jariah, ini bagus ini. Jadi seseorang mengajak terhadap kebaikan, orang yang diajak ini melakukan kebaikan. Nah, pahala orang yang melakukan kebaikan ini juga sama yang diterima oleh orang yang ngajak. Paham ya? Manda'a ini orang yang ngajak. Maka pentingnya kita itu mengajak, bukan riya ya, tapi memang mengajak untuk kebaikan itu memang perlu, penting. Waman utawi sapane wong da'a kang ngejak ila dhalalatin maring kesasar. Ini qadhiyah munakis namanya kalau dalam mantik ya. Qadhiyah munakis. Waman utawi sapane wong da'a kang ngejak sapa man ila dhalalatin maring kesesatan, kana moko ono alahi iku ing ngatasi man minal ismi saking dosa apa mislu asami man sepadani pira-pira dosane wong tabi'ah kang manut sapa man hu ing manda'a layang kusuh kang ora kurang apa zalik mengkono mislu asamin min asamihim saking pira-pira dosane wong syai'an ing suwi-wiji. Sebaliknya begitu. Kalau seseorang ini mengajak terhadap keburukan, ya kan? Orang yang mengajak terhadap keburukan dan orang yang diajak itu melakukan keburukan, dia juga mendapat dosanya. Si A ngajak untuk berbuat dosa, maka dia sendiri akan mendapat dosa dan dosa orang yang mengerjakan. Makanya jangan kalau melakukan buruk tidak usah ngajak-ngajak ya. Tidak usah ngajak-ngajak. Tidak usah ngajak-ngajak pun banyak yang ikut itu. Kalau perbuatan buruk itu. Jadi kalau terkait dosa itu tidak usah pamer lah ya. Tidak usah pamer. Tidak penting. Kalau mau dosa yang namanya manusia kan pasti melakukan dosa kan. Ya, tidak apa-apa, lakukan aja. Tidak usah ngajak-ngajak temannya gitu. Wa akhraja lan martelake sapa muslimun muslim. Wa min riwayati Abdurrahman saking hadis riwayati Abdurrahman bin Hilal an Jarir bin Abdullah al-Bajli saking Jarir bin Abdullah al-Bajli radhiyallahu an fi hadisin tawilin ing dalam hadis kang dawa. Imam Muslim dapat hadis dari Abdurrahman bin Hilal. Abdurrahman bin Hilal dapat hadis dari Jarir bin Abdullah al-Bajli. Qala
ngendika sapa Jarir fihi ing dalam hadis. Jarir berkata begini dalam hadis tawil ini. Jadi kalau hadis yang tawil itu hadisnya panjang gitu loh. Cuman langsung ngambil tengah. Fakola. Nah, jadi harus berarti kalau ada fa ini ada lafaz sebelumnya gitu loh maksudnya. Fakola mokong dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong sanna fil Islam. Man utawi sapane wong sanna kang gawe kelakuan atau gawe kelakuan sapa man fil islami ing dalam Islam sunnatan hasanatan ing penggawean kang bagus, sunnah hasanah, falahu moko iku kaduwe man ajruha utawi pahat ganjarane sunnah, wa ajru man lan ganjarane wong amilah kang nglakoni sapa man biha kelawan sunnah ba dahu ing dalem sakwuse man min ghairi ayyan kusa kelawan tanpa yen tong berkurang apa ajar min ujurihim saking pira-pira pahalane ganjarane man syai'an ing suwi-wiji. Kalau orang itu melakukan kebaikan ya, orang melakukan kebaikan kita upload ya, nah, ini manfaatnya kita upload, kita bukan pamer ya istilahnya ya, kita syiarkan ya, kemudian ada orang yang meniru, dia mendapat pahala, falahu ajruha, ya kan? Dia mendapat pahala dan pahala bagi orang yang melakukan kebaikan itu setelahnya. Jadi kita kan ngaji kan ini, ngaji semisal ya, ngaji diupload di YouTube semisal. Oh, ternyata ada teman yang panas ingin ngaji juga semisal di YouTube semisal. Oh, buka kitab juga di YouTube. Nah itu kita mendapat pahala ngaji kita. Dan orang yang melakukan kebaikan serupa sebagaimana kita ini yang telah melakukan itu. Paham ya ini ya? Engkau ngaji dia. Engkau ngaji. Ngaji. Oh, Yunus terogi ngaji ya. Akhirnya muka ajian di rumahnya. Oh, Yunus buka ngaji juga kitab di rumahnya semisal. Lah saya ini punya pahala karena saya ngaji dan pahala dari orang yang melakukan kebaikan setelah saya. Nah, saya itu juga mendapat pahala kalau Sopyan, Yunus, Bedi buka ngaji nanti. Saya juga dapat pahala gitu. Makanya buka ngaji di rumahnya itu, nggak apa-apa. Sebaliknya, waman utawi sapane wong sana kang gawe kelakuan sapa man fil islami dalam Islam sunnatan ing penggawean sayiatan kang ala. Kalau orang ini melakukan perbuatan buruk kana moko ono iku alaihi ngatasi man apa wizruha du pira-pira dosane sayi'ah ya, wa wizru man lan dosane wong amila kang nglakoni sapa man biha kelawan sayi'ah ba'dahu ing dalem sawise man min ghairi ayyan kusok saking tanpa yen to kurang apa wizrun min auzarihim saking pira-pira dosane man syai'an ing suwi-wiji. Begitu pula kalau kita itu melakukan keburukan ya, kemudian bukan kita lah, siapalah ya melakukan keburukan, setelah melakukan keburukan kok ada yang tertarik ingin melakukan keburukan ini gitu, meniru atau malah kita ngajak orang ini ngajak untuk melakukan keburukan, maka orang ini mendapatkan dosa dari keburukannya sendiri dan dosa dari keburukan orang yang melakukan keburukan karena dia. Ya begitulah pokoknya, tanpa berkurang. Makanya dari hadis ini dengan hadis yang di atas, kita itu dianjurkan untuk melakukan kebaikan dan ditransformasikan dan disebarkan ke orang lain juga agar sama-sama melaksanakan atau melakukan kebaikan. Qala Mujahid rahimahullahu taala,
ngendika sapa Imam Mujahid rahimahullah taala fi tafsir hadhil ayat, fi tafsiril ayatil mazkurah, ing dalem tafsire ayat kang den sebut. Tafsiran dari ayat tadi itu loh, liyahmilu awzarahum kamilah yaumal qiyamati min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Nah, menafsirkan ayat tadi itu maksudnya gini, hamalahum gawa ing alladzina, kok gawa, ya, hamalahum gawa ing alladzina apa dzunubu anfusihim, pira-pira dosane awak dhewe ni alladzina, wa dzunubiman, wa dzunubuman, lan dosane wong atau ahum kang manut sapa man ing alladzina. Jadi yang dimaksud ayat di atas liyahmilu awzarahum itu adalah dia hamalahum dzunubuhum, dia di hari kiamat membawa dosanya sendiri, wa dzunubuman atau ahum, dan juga membawa dosa orang yang mengikuti jejaknya. Jadi jangan berbangga diri kalau menjadi senior panutan ya, Sopyan. Kalau jangan berbangga diri kalau jadi senior panutan. Kalau kalian itu seneng pacaran misal, seneng main binian, ditiru oleh kadernya. Nah, besok kamu itu membawa dzunubu anfusihim wa dzunubu man atau aku. Kamu membawa dosa kamu sendiri ya, karena amain binian semisal, cara pacaran semisal, dan dzunubuman atau ahum, dan dosa junior kamu yang mengikuti jejak kamu. Jangan cek ngabu ada di senior panutan itu. Itu yang memulai di kosan itu siapa dulu? Itu jadi ini nanti. Siapa yang pertama kali suka pacaran di kos itu? Yang membuat jejak itu. Nah, junior yang ngikut itu, dia investasi dosa dia itu. Investasi dosa. Wala yukhaffif, lan orang ngringanake apa dzalik mengkono hamlahum amman atau ahum, saking wong kang manut sapa man ing alladzina. Ini kurang ya. Kalau di kitab-kitab itu begini, kalau saya ngaji, amman atau ahum saking wong atau ahum kang manut sapa man ing alladzina minal azabi, saking azab. Ditambahi itu ya, syai'an ing suwi-wici. Jadi dosa orang yang mengikuti jejaknya itu tidak berkurang sama sekali. Plek wis. Dosa junior ini yang mengikuti jejak kamu, misal jejaknya Sopyan misal ya. Karena Sopyan sering ke kafe apa itu berduaan ya. Ada junior yang mengikuti. Dosa junior yang mengikuti jejaknya Sopyan ini wis plek wis, akan dipikul juga oleh seniornya ini. Hati-hati ya. Warawalan ngriwayatake sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi an Amr bin Aufin, saking Amr bin Auf radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh ngendika sapa Nabi Muhammad, man utawi sabane wong ahya kang ngurip-nguripi sunnatan ing sunnah, min sunnati saking sunnah ingsun, kot umitat kang teman-teman den pateni apa sunnah ba'di ing dalam sakwise ingsun, kana moko ana lahu iku kadue man minal ajri saking ganjaran misluman apa sepadane wong amila kang nglakoni sapa man biha kelawan sunnah min ghairi ayyan kusa, saking tanpa yen to kurang apa zalik mengkono ajrun min ujurihim, saking pira-pira ganjarane man syai'an ing suwi-wici. Kata Nabi, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Nabi, setelah aku tiada, kata Nabi, setelah Nabi ini sudah tiada, banyak sunnah di zaman ini semisal ya, banyak sunnah yang hampir hampir punah.
sunnah yang hampir punah, semisal apa, banyak ya diskusi-diskusi ilmiah itu kan sudah berkurang ya, atau diskusi-diskusi tentang sosial kemasyarakatan itu juga berkurang, atau diskusi yang mementingkan kepentingan rakyat banyak itu juga berkurang. Yang banyak itu diskusi bagaimana kita dapat sesuatu, bukan kepentingan orang banyak. Nah, kalau kita menghidupkan kesunahan-kesunahan itu, kesunahan-kesunahan yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat, maka kita akan mendapat pahala karena melakukannya, dan mendapat pahala bagi orang yang mengikuti jejak kita. Wa man ibtada'a lan utawi sapane wong ibtada'a kang gawe bid'ah sapa man. Nah, ini ya di hadis ya, di hadis ini bid'atan dolalatan, ing bid'ah dolalah. Di hadis memang tidak ada bid'ah hasanah, yang ada bid'ah dolalah. Tapi setidaknya dari definisi bid'ah itu kita paham bahwa ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Kalau definisi bid'ah yang asli itu kan fi'lu ma lam ya'had, fi'lu ma lam ya'had fi ahdi Rasulillah, apa gimana gitu. Pokoknya pekerjaan yang belum ada di masa Rasulullah. Makanya itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Kalau yang buruk, latar kang ora ridho sapa Allah wa rasul lan rasul Allah, kana iku ana, kana moko ana iku alaihi ngatasiman mislu asamiman, sepadane dosa pira-pira dosane wong amilah kang nglakoni sapa man biha kelawan bid'ah, la yang kusuh kang orang ngurangi apa zalik kana min mengkono kana minal asam min auzarin nasi, saking pira-pira dosane manungsa saean ing suwi-wiji. Sebaliknya, kalau kita itu membuat sesuatu yang buruk ya, yang tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Rasulullah semisal, maka kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu kita mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikuti jejak kita. Intinya dari beberapa hadis ini bahwa kita itu diperkenankan atau ditekankan agar kita itu berbuat baik dan mengajak orang lain agar berbuat baik juga. Nah, dari nilai ini loh, nilai itu loh. Kita tidak usah berhitung pahala orang yang melakukan akan kita dapat juga. Tidak usah berhitung itu dulu, itu urusannya Allah, biar Allah yang hitung. Yang penting bagi kita adalah kita melakukan kebaikan, ya kan? Melakukan kebaikan dan ditransformasikan juga kepada orang lain. Artinya disyiarkan juga kepada orang lain. Agar apa? Ya, kalau kita mengajak kalau dalam film Jaiho itu loh. Pernah lihat film Jaiho ya? Film Jaiho itu sebarkan kebaikan kepada 3 orang. Satu orang ini menyebarkan kebaikan kepada 3 orang. Itu akan sekampung Ganjaran ini bisa baik semua gitu. Kalau perangkat desanya melakukan kebaikan itu ditransformasikan kepada masyarakat, ditransformasikan lagi masyarakat akan menjadi masyarakat yang baik, tentunya menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Wa rawalan ngriwayatake sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, saking Abu Hurairah radhiyallahu an, saking Abu Hurairah radhiyallahu an, qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'atin syahidin. Al mutamassiku utawi wong kang cecekelan bisunnati kelawan sunnah ingsun, inda fasadi ummati nalikane rusake umat ingsun, lahu iku kaduwe. Jadi ini khobar jumlah ya. Jadi iku lahu ajru mi'atin syahidin. Lahu iku kaduwe al mutamassik ajru mi'atin syahidin, utawi ganjarane 100 wong mati syahid.
Jadi memang berat. Memang al-mutamassik ini apa namanya? Berpegang teguh pada sunnah Nabi ini sangat berat. Apalagi sunnah Nabi yang saya sebutkan di kitab sebelah itu ya, di kitab Luhubul Hadis itu ya. Ada 6 sunnah apa namanya? Sunnah Nabi yang ada di hadis itu. Sunnah para rasul maksudnya. Sunnah para rasul, bukan cuma Nabi Muhammad ya. Semua rasul itu melakukan sunnah itu. Satu al-hilmu, apa? Al-haya'u. Sifat malu para nabi. Ya malu kepada Allah, malu untuk melakukan keburukan. Kedua sifat al-hilmu. Sabar. Kesabaran Nabi dalam apa namanya? Melakukan kebaikan, dalam berdakwah. Padahal ya kalau Nabi Yunus itu pernah dengar ya kisahnya Nabi Yunus yang diuntal apa? Dimakan ya? Dimakan ikan apa itu? Dimakan ya, dimakan ikan hut-hut itu ya. Lah, gimana? Ya mungkin kalau sekarang mungkin paus ya mungkin ya. Mungkin paus kalau sekarang. Kalau dulu namanya ikan hut-hut itu. Bener tak? Ikan hut-hut tak? Jadi sunnahnya itu malu juga sabar. Sabar kan, makanya sabar dalam berdakwah, sabar dalam ngandani umat itu. Yang ketiga adalah al-hijamah. Bekam itu juga termasuk sunnah para rasul. Ngerti bekam ya? Bekam itu yang untuk kesehatan itu. Bekam. Ya, beni apecet ya. Apecet. Bukan sunnah mungkin. Ya apecet di sunnah pula ya. Kemudian asiwak, memakai siwak, ngasih ikatan juga sunnah para rasul. Ya. Sunnah para rasul, ngasih ikatan. Mau sholat siwak, mau apa itu siwak. Kemudian wat ta'attur, yang kelima. Ta'attur itu apa? Memakai parfum. Jadi mau kemana-mana pakai parfum. Intinya bebersih diri lah. Sikatan, mandi, pakai sabun, sampo apa, bersih diri. Membuat diri kita menjadi wangi. Bersih diri. Dan yang terakhir adalah wa kasratul aswad. Itu sunnah-sunnah para rasul itu. Jadi apa? Kalau kita itu tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi ini, inda fasadi ummati, ketika sunnah itu di tengah-tengah umat ini mulai rusak moralnya, mulai rusak intelektualnya semisal ya, mulai rusak nilai ketakwaan dan nilai religiusnya, itu maka kalau kita tetap berpegang teguh, kata Nabi, lahu ajru mi'atin syahidin, itu bagaikan 100 orang mati syahid. Memang beratnya seperti orang berperang, beratnya melakukan sunnah Rasul itu. Coba melakukan sunnah yang nomor 4 kasratul aswad, perang dunia itu. Bagaikan perang dunia kalau itu. Memang syahid beneran ini. Pahalanya seperti syahid beneran kalau itu. Bukan dentuman lagi kalau itu, sudah semacam tsunami kalau itu. Jadi dari bab ini kita memahami bahwa ketika kita melakukan kebaikan kemudian disyiarkan kepada orang lain, itu bukan menambah ini ya, bukan menambah buruk kita. Oh ini riya, teroya lemah, tidak. Tapi syiar yang begitu itu dianjurkan oleh Nabi agar apa? Orang lain juga melakukan kebaikan serupa, juga melakukan kebaikan. Kalian ngaji kitab, disiarkan. Kemudian ada orang lain, karena ada yang ngaji, kita ikut ngaji. Lah itu pahalanya double-double kita itu. Maka dari itu jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, dan jangan berhenti mensiarkan dan mengajak orang lain untuk berbuat baik juga. Mungkin itu pengajian pada kesempatan malam hari ini tentang Ar-Risalah, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat dan kita bisa
melakukan kebaikan serta mensyiarkan kebaikan dan ditransformasikan kepada orang lain. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.